garis. Yang harga teratasnya yang ini, tandain. Harga terbawahnya, oke, harga terbawahnya yang ini, tandain. Tuh. Jadi sekarang kelihatan mana harga yang atas, mana harga yang bawah. Simpel nggak? Sesimpel itu analisa. Nah, lalu kita ngentry sell beli atau jualnya kapan? Ya kalau mau jual ketika harga ada di atas, kalau mau beli ketika harga di bawah. Sekarang harga lagi di tengah-tengah ini gimana? Saran saya tungguin dulu aja. Nah itu. Ya, sesimpel itu. Coba deh, ini kalau ini misalnya M30 terlalu lama, turunin deh. 2 berarti M5 misalnya. Di M5 udah kelihatan tuh. Oh, sekarang lagi di mana nih harga? Lagi di tengah-tengah. Terus kalau harga lagi di tengah-tengah, kita ngapain? Tunggu. Ketika nanti misalnya harganya di ke bawah ke sini, berarti kita bisa beli atau buy. Ketika harganya ke atas ke sini, kita bisa lakukan jual atau sell. Seperti itu. Ya, saya akan coba deh ya. Kita cobain. Kita cobain ya. Nah, misalnya bentar, lotnya kecilin dulu. Kok nggak ada sih? Kok lotnya nggak bisa ya? Kecil ya? Harusnya bisa nih lotnya. Kok bisa ya? Itu kayaknya bukan BTC Pak Haji ya? Oh iya, bener. Bener. Siapa sih barusan Pak Mas Bro ya? Bener tuh. Iya Pak Haji. Ya, ternyata saya juga harus dibetulin sama Mas Bro. Oke, ini yang Bitcoin nih ya. Kalau yang Bitcoin gimana kita nyari area harga tinggi, harga rendahnya? Naikin dulu ke temperam yang gede. M30 tuh. M30. Di mana sih harga terendahnya? Tuh, ini udah ada garis-garis. Ya udah M30 kita cari yang terendah di mana nih, yang terdekat. Oke. Kita di sini nih misalnya. Tuh, yang atasnya di sini. Yang harga terendahnya yang bawahnya di sini. Tuh. Ini kan. Nah, teman-teman belajarlah buat garis-garis begini. Biar apa? Biar kita sabar menunggu momentum. Putus-putus, bah. Masa sih suara saya putus-putus? Betul nggak sih suara saya putus-putus monitor? Yang lainnya, Adeni bisa dengerin suara saya jelas? Aman Pak Haji, aman. Aman Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih yang udah bilang mantap. Nanti Aman Pak Haji, aman. Oke. Terima kasih. Ke Mas Firdaus juga ke Lumajang jelas kayaknya deh suara saya. Oh, berarti di Jelas Pak. ya. Nah, jadi kita gini aja kalau misalnya ini teori SNR ya. Saya tidak ngomongin MRC dulu ya, karena MRC juga ada di bagian ini. Nah, sesimpel ini loh. Kita trading, hanya menentukan dulu garis atas atau harga teratas dan harga bawah. Nah, terus apa yang kita lakukan kalau sudah terjadi ini? Tunggu ketika harga turun ke garis yang bawah, kita buy, harga naik ke garis yang atas, kita sell. Itu seperti itu. Oke? Nah, itu sebenarnya ya. Nah, terus kalau misalnya kita ingin mengikuti harga turun dan naiknya biar kita misalnya bisa lebih cepat ngentri, gimana? Bikin lagi garis yang kecilnya. Di sini. SNR pendek nih. Nah, bedain warnanya gitu kan? Bedain warnanya gitu. Yang ini misalnya warnanya mau pakai warna ungu dan pixelnya bikin 2 aja biar nggak terlalu tebal. Tuh kan ada. Yang atasnya juga kita gandakan dan kita geser ke sini. Ini adalah SNR yang terdekat. Tuh. Gini. Jadi kita ngambil sell buy-nya di mana? Di area yang terdekat garis ungu dulu. Kalau yang ungunya kejebol, ya berarti tunggu yang kuning nanti gitu. Nah, turunin ke M5. Tuh, kan kalau di M5 jadi jauh, bener nggak? Tuh. Gitu. Kalau udah begini gimana? Apakah kita langsung sell sekarang? Enggak, tunggu di mana? Tunggu di bawah. Contoh di sini nih, di bawahnya berarti di sini.
kita pasang dulu pending order. Nih, jadi kalau misalnya teman-teman yang sibuk, pasang aja pending order. Oh, saya nih ada kegiatan, oh saya ini lagi ngasuh anak dan lain-lain. Pasang aja pending order. Di mana? Di atas ada yang bulat nih, tinggal diketuk aja. Tuh, kan muncul. Samping kotak itu digeser aja di sini tuh. Saya mau buy limit di sini. Saya akan menandain harga pembelian ketika harga udah mendekati garis ungu. Kan gitu. Saya mau sekalian saya pasang batas rugi. Tadi ada yang nanya juga, gimana cara pasang batas rugi? Saya mau pasang batas rugi, tinggal klik SL. Batas ruginya di mana? Di bawah garis ungu tentunya di sini. Tuh, di sini ya. Agak-agak dikira-kira aja di sini. Ini batas ruginya. Karena saya nggak mungkin melototin cat ini seharian, agak sibuk nih. Saya di perjalanan, pasang batas untung, TP-nya diklik. TP, tuh, nongol sendiri garisnya. Berarti kita pasangnya di bawah ini. Di sini dia batas untungnya. Ingat, kita buy limit di sini berharap harga mantul kalau buy limit. Jadi harga itu udah tek sini udah dikit lagi kan udah sampai sini ya. Tek nanti mantul boom ke atas. Ketika profit gede nyentuh ke sini dia nge-close sendiri. Itu yang dikatakan pending order. Udah gitu gimana? Klik panah, tempat. Maka kita sudah mulai atau sudah memiliki area buy limit. Kalau begini handphone dimatikan pun kita lanjutkan aktivitas, ya entry akan tetap berjalan nanti kalau tertentu harganya. Simple nggak trading sih? Nah, jelas Pak Haji, izin Pak Haji. Ya, Putus-putus. apanya gitu, Apa ya gitu? Suara saya putus-putus. Oke, bentar. Aman Pak Haji, aman. Anjir, ya. Curiga Kang Haris dah etan di nanti di Subang dah merenang ke aya gelap udara atau ke hujan angin merenang. Itu kayaknya pengaruh sinyal. Ya, pengaruh sinyal ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi ini cara entry dengan buy limit atau kita trading tidak melototin HP terus. Bagi yang sibuk gunakan teori-teori dan cara ini seperti ini. Ya, buy limit, sell limit gitu. Lalu ada yang nanya gimana misalnya cara nge-sell dan buy. Ya, tadi yang nanya gimana cara, ya kalau cara nge-sell dan buy kan gini, kalau misalnya sekarang itu yang barusan saya contohin adalah entryan pending order ya. Pending order itu kita transaksi tapi tidak instan atau biarkan kita ngasih tanda-tanda di area harga begini saya transaksi sell, harga begini saya transaksi buy. Berarti kalau misalnya mau sell di mana, tungguin ketika ya, buat aja tanda sell di sini. Tuh, di sini. Di sini saya mau sell, pasangin batas ruginya. Di atasnya, pasangin batas untungnya. Sell berharap harga turun. Ya udah, batas batas untungnya di sini deh misalnya. Udah. Ini kalau dengan teori seperti ini, duit gak bakalan habis walaupun kita ini kejebol ke atas, dia nutup sendiri dan nutupnya nggak terlalu ini kan, nggak terlalu gede, nggak bakalan habis duit. Saya punya saldo banyak, bikin pending ordernya ada 2 atau 3, tapi semuanya pakai SL. Pakai SLTP semuanya. Ini enaknya kenapa saya nyaranin teman-teman semuanya pakai MT5, download MT5 di MetaTrader, di Play Store. Ini di belepotan gini nih. Ngomong gimana caranya ya? Download MetaTrader 5 atau MT5 di Play Store dan pasang di handphone. Kenapa? Karena kita akan fokus tradingnya itu lewat handphone. Mohon maaf, saya bukan tidak pernah, saya jarang trading menggunakan laptop atau komputer walaupun ada sekarang. Kalau dulu saya selalu pakai laptop, sekarang enggak, saya pakai handphone aja udah bisa menghasilkan uang banyak dan teman-teman juga mengikuti ya di sini. Tuh. Kenapa? Karena kita pakai MT5 itu enaknya begini, enaknya bingit gitu kan. Oke ya, udah paham ya cara pasang pending order. Ini saya nggak rekam dan nggak ada video ya, jadi hanya khusus di edukasi aja ya. Jadi kenapa saya nggak buat teori-teori ini dibuatkan video gitu, enggak lah gitu kan. Kenapa? Karena kalau orang yang mau sukses dia akan ngejar
menyempatkan waktu supaya bisa. Kalau hanya nonton lewat video seenaknya kan ya tidak ada ikhtiar kerja yang maksimal, ibaratnya kan begitu ya. Oke, udah jelas ya, itu cara pasang pending order. Nah, kalau sekarang misalnya saya kalau mau order instan gimana nih gitu kan. Ini saya hapus dulu ya, itu barusan udah saya kasih contoh aja. Oke, kalau dihapus tinggal diketuk aja tuh garis entriannya. Oke, nah sekarang misalnya gini, cara sell buy-nya gimana? Nah, kayak Mbak Nia masih kebingungan. Saya misalnya mau nge-sell. Kalau mau nge-sell berharap harga turun. Ya udah, saya misalnya tinggal klik sell. Ini satu layer. Kalau mau 2 layer tinggal ketuk gitu kan. Nah, kalau saya sell berarti berharap harga turun. Nah, lalu biar duit kita nggak habis, karena yang kemarin yang punya Mbak Nia kan udah habis, saldonya ditinggalin semalam udah langsung habis gitu kan. Kenapa? Karena nggak pakai batas rugi gitu. Nah, harusnya pakai batas rugi. Contoh saya ini di sini sell, lalu saya pakai batas ruginya ya di atas. Berarti di mana? Di atas harga tertinggi. Yang harga tertingginya ini, atau harga tertingginya ini udah dibuat. Ya berarti kita pasang SL-nya itu di atasnya. Diketuk, SL-nya di atasnya. Tuh, di sini. Ya. Lalu TP-nya, ya TP-nya tinggal bikin aja 1:1, misalnya dikira-kira aja jaraknya. TP itu dari sini ke sini, berarti dari sini ke sini ya sini lah. 1:1 misalnya. TP itu batas untung. Kalau SL, batas rugi. Gitu ya. Ini kalau mau ditinggalin, kalau misalnya mau dipelototin ya boleh lah. Tinggal misalnya udah profit nih saya, mau diambil tinggal tekan, tutup posisi, klik. Udah, sesimpel itu trading mah. Mohon maaf, Abah. Yuk, sok, kumaha. Enggak, tadi soalnya anak keluar. Ini Mbak Nia ini? Iya. Oh. Cara yang tadi. Nah. Siap. Iya. Lalu kakak di situ dulu mainnya, situ dulu. Ya udah deh. Nih nanti saya kirimin videonya ya. Gak apa-apa. Sekarang lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut aja. Nanti jadi saya kirimin videonya. Kasihan ya kalau yang sambil ngasuh gitu kan. Semangatnya tinggi Mbak Nia. Mudah-mudahan bisa seperti Teh Lia dan yang lain-lainnya bisa pada sukses. Oke, nah itu cara pasang sell dan buy. Ini seperti itu. Nah, lanjut, ada pertanyaan sampai sini. Ini belum nganalisa nih. Belum nganalisa. Cara entry aja, karena ini yang paling penting. Ya, cara sell dan buy. Gampang ya. Ini buat yang baru tinggal pelototin chart. Jadi buat garis-garis dulu ya. Nah, buat garis-garis dulu seperti ini. Di mana harga tertinggi, di mana harga terendah. Sehingga teman-teman itu kalau mau transaksi tunggu harga menyentuh ke garis yang udah dibuat. Kalau di sini ada garis ungu, tunggu harga nyentuh ke garis ungu. Minimal ketika masuk ke garis ungu di sini ada candle pembalikan. Kalau mau buy. Dengan teori SNR ini sebenarnya kita bisa profit loh. Kalau kuncinya apa? Kuncinya kita bisa sabar. Sabar nunggu harga masuk ke garis. Dan ketika harga udah masuk ke garis, kitanya sabar nunggu candle pola pembalikan. Apa saja yang sering muncul candle pola pembalikan? Itu kan banyak ya. Ada engulfing, itu kan ada evening star, morning star. Nanti deh saya kirim deh di grup ya. Candle-candle yang sering kali nongol setiap hari itu adalah candle-candle ini pembalik. Contoh nih di sini ya. Oh. Ayo, ini candle pembalikan yang di garis ungu nih. Kasih bulat nih. Ini candle pembalikan banget ini. Tuh, kan ini pas di daerah support ini. Bentar, saya gedein ya. Nah, ini nih. Ayo, siapa yang tahu ini pola candle pembalikan apa? Satu ya. Engulfing. Lain engulfing cari urawai. Ini adalah morning star. Betul. Yang ini ya.
Kayaknya bener deh, salah. Yang jelas ini bukan engulfing. Yang mana Pak Haji nggak dibulatin? Kasih tunjuk tuh panah tuh. Morning. Morning Star kayaknya. Kalau happening yang dari atas ya. Kebanyakan teman-teman yang paling sering nongol itu Morning Star, Evening Star, engulfing. Doji sama hammer kadang-kadang dia lebih jarang. 2/3 deh, 1/3 deh. Tapi yang paling sering nongol, silakan aja perhatikan ketika harga udah masuk di area SNR. Itu yang paling sering nongol pembalikan itu seperti ini. Tandanya, gini ya tandanya. Ketika ada candle yang panjang merah, ini tuh kan saya udah kasih panah. Lalu muncul doji. Disinilah setelah doji teman-teman langsung buy. Sehingga ketika kita misalnya mau pasang stop loss atau SL-nya tipis, bener nggak? Buy-nya di sini, di garis ini, SL-nya di sini tipis. Nggak bakalan bikin habis duit. Kenapa? Karena tipis SL-nya. Coba kalau teman-teman buy-nya di sini, di atas, SL-nya di bawah di sini, wow, ruginya gede itu. Teorinya gitu. Jadi nggak usah takut kena SL. Kalau misalnya buy ini kayaknya ada candle panjang, oh ini muncul doji nih. Ya udah, setelah doji selesaikan dulu dojinya. Setelah doji selesai, langsung buy. Maka di sini pun langsung naik kan harga dan boom, profit. Itu. Jadi catatannya adalah bersiaplah ketika harga masuk area garis untuk kita transaksi setelah muncul candle pembalikan. Jelas ya, mudah-mudahan dengan teori ini aja bisa tercerahkan lah. Oke, ini valid nih Morning Star. Cari lagi coba di area ini ya, di area ini. Nah, di sini area ini ada apa di sini? Pembalikannya ada apa di sini? Ini juga Morning Star, cuman Morning Star-nya ini candle base-nya ada 3 ya. Candle base-nya ada 3. Yang mana yang jadi petunjuk pembalikan di sini? Ya, tapi masuk evening star ini juga. Yang ini nih. Yang ini nih. Bentar ya, saya kasih ini. Ini juga masuk evening star dan di sini di area resisten. Jadi kadang tidak sempurna, nggak apa-apa. Hidup nggak harus sempurna, J. Nah, ini yang ininya itu dojinya itu. Saya udah kasih tanda ya, itu doji dan dia bikin evening star. Jelas ya, dengan SNR aja nih, saya belum ngebahas Parahema. Oke, hapus. Apakah ada lagi di setiap garis itu? Nah, di sini nih yang coba deh di garis yang apa? Di garis yang hijau nih ya nih, kita bisa gedein. Ini candle pembalikan apa di sini? Harus ini candle pembalikan. Saya belum tahu. Yang jelas ini sebenarnya engulfing ya. Jadi engulfing itu ada 2 macam. Yang kekuatannya sangat kuat itu yang merah dimakan hijau itu yang sangat kuat. Tapi ada yang kedua itu memang si body hijaunya lebih pendek, itu engulfing juga, masuk ke engulfing. Silakan teman-teman cari di Google aja jenis-jenis candle engulfing itu ada termasuk yang seperti ini. Engulfing ya, dia masuk di area ini. Wah, di saya di luar ini banyak ibu-ibu PKK lagi pada latihan nyanyi. Nah, jadi engulfing nih, tuh. Ya, ini engulfing dan di sini juga dia sekaligus mantul di area garis support ya. Itu area garis supportnya dia mantul. Tuh saya kasih panah. Nah, coba lihat sebelumnya, sebelah kirinya, teman-teman. Pas garis ungu, ada apa tuh pas garis ungu? Pas garis ungu ini, tuh saya kasih panah. Ada hijau dimakan merah. Merahnya yang ini. Bang, minta video rekamannya, Bang. Tadi ada tamu soalnya. Oke deh, nanti saya bikin video khusus ya, tapi kalau sambil ngedukasi kan kayaknya kurang ini ya, kurang nyaman di sayanya. Jadi nanti deh
saya buat videonya, tapi tidak akan saya open di publik, tapi kita ini aja lah ya, japri-japri. Oke, nah ini engulfing juga di area apa? Di garis ungu. Apa garis ungu? Resisten itu. Sebenarnya teman-teman yang udah pada senior udah nggak aneh lagi dengan teori ini. Tapi kadang kita ini terbawa emosi sehingga kita entry-nya tidak disiplin. Sudah tahu ada engulfing misalnya kan. Tidak gitu ya. Kadang kita paksain entry di tengah. Kenapa? Karena nggak sabar ingin cepat dapat uang. Kita nggak sabar nunggu dia harga masuk ke area SNR atau garis kandang kalau saya bahasanya. Udah jelas ya. Jadi ini ada engulfing, ini juga engulfing. Udah. Itulah. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau lebih sabar nunggu, jadi rumusnya apa? Rumusnya buat dulu garis SNR ya. Garis apa? Garis support dan resisten. Itu rumusnya. Biar apa? Biar kita tahu. Nah, ini sebenarnya tuh kan ini juga ini engulfing, yang ini engulfing. Yang ini engulfing. Kita buy di sini juga lumayan dapat segini. Masuk lagi ini engulfing, kita sell di sini lumayan dapat segini. Kalau sabar nungguin engulfing aja atau candle pembalikan di SNR, kita bisa making money, dapat profit. Ingat, kalau udah tahu begini, jangan pernah mau transaksi di tengah-tengah. Tungguin engulfingnya masuk. Buatlah garis yang kuat, seperti yang tadi saya bilang. Kalau di M30 ini lumayan kuat. Tapi kalau teman-teman yang nggak sabar nunggu M30 karena kita sebagai scalping, ya berarti turunin. Buat lagi garis yang lebih pendek. Gitu ya. Ini ada yang lebih kuat lagi, ada. Setelah M30 ya berarti H4. Cari SNR-nya di H4. Mau ngebom habis-habisan, tunggu di sana. Jangan sampai kita entry berlawanan arah, harganya masih jauh. Yang dilihat candle kecil atau time frame kecil, iyalah habis duit gitu kan. Gitu. Oke, jelas ya. Ini teori atau transaksi hanya dengan menggunakan SNR. Coba saya sekarang mau pasangin RSI. Nih, kita lihat. Nyambung nggak dengan RSI? Relative Strength Index. Yang jurus langit bumi. Tuh. Sekarang kita lihat SNR dihubungkan dengan jurus langit bumi. Ya. Dengan kombinasi SNR. Nyambung teman-teman. Nyambung. Nih, coba deh. Sebentar lagi ini dia masuk ke area support. Di sini adalah garis ungu support. Kalau kita lihat di sini untuk RSI-nya dia udah mendekati area bumi atau area 20. Artinya apa? Di sini ada dua kekuatan yang bisa kita jadikan untuk pantulan. Rata-rata kalau harga udah masuk ke area 20, apalagi di M30-nya, itu kemungkinan sangat kuat pembalikannya. Rata-rata seperti itu. Kalaupun dia hanya nafas, dia akan naik dulu dan biasanya setelah kita ambil profitnya, dia kembali melanjutkan penurunan dengan perubahan garis RSI. RSI juga bisa kasih tanda loh teman-teman. Yang ini kan sebelumnya memang di area 20 sangat kuat. Nyambung nggak sih teman-teman? Yang udah agak lama nyambung ya. RSI-nya di sini dia udah posisi 30. Sebentar lagi udah masuk ke area 20. Terus ininya udah mendekati area ini, area bagian untuk nge-buy, area support gitu kan. Ini di sini udah masuk areanya. Artinya ininya masuk ke area buy, ininya juga udah masuk di lantai atau masuk di area bumi ya. Berarti kita bisa nge-buy. Kapan? Nanti ketika mereka si candle ini pada turun ke sini. Gitu. Kalau mau turunin lebih ini lagi, cek di M5 atau di M1, tunggu. Di sini ada candle pembalikan. Nah, contoh kasus di sini. Di sininya udah masuk ke area 18 ya RSI-nya. Tapi kita M30-nya tadi belum masuk. Artinya apa? Di sini sebenarnya kita harus tunggu dulu sebentar. Kalau mau kita lebih pinter atau lebih aman, tunggu ada candle pembalikan di sini. Gitu.
Tapi kalau misalnya mau lebih agresif, ya boleh langsung gas, buy gitu kan. Tapi kita harus bisa dengan resiko. Gimana cara ngatur resiko? Jumlah saldo, kalau saya pakainya 3%. Misalnya kalau teman-teman mau pakainya cuman 1,5% ya nggak apa-apa. Gitu. Biasakan kita pakai batas resiko. Ya, trading itu nggak pakai. Contoh misalnya gini. Ya udah saya mau ngambil misalnya entrian ngebuy misalnya. Tuh 2, 3, 4. Oke. Nah, saya misalnya punya saldo 24 ya. 24 juta misalnya. Kali 3%. Saya 3% ya kalau saya. Kalau teman-teman 3% nggak kuat, jangan ikuti. Berarti saya punya batas risiko itu 720.000. 720.000 dibagi berapa layer ini? Misalnya dibagi 4 layer. Lihat yang di sebelah kiri, pojok kiri atas. Itu total kerugiannya. Berarti kalau misalnya sebelah kiri atas sudah nyentuh di 720.000, di close aja. Apapun yang terjadi. Jelas ya? Tuh, sebelah kiri atas tuh. Yang kita perhatikan itu jangan di entriannya, tapi yang sebelah kiri atas, yang angka warna merahnya. Itu saya punya batas rugi itu 720.000. Kalau sudah rugi segitu 720.000 sambil merem wajib di close. Nah, yang jadi masalah kenapa banyak teman-teman kita semua kadang habis duit, habis modal, depo lagi, kita tidak pernah melihat ini. Kita tidak pernah berani untuk menutup kerugian ketika kita mencapai batas rugi. Gitu ya. Sehingga tradingnya kita tenang. Kenapa? Karena sudah tahu kapan harus nge-close ketika terjadi kesalahan. Jangan sampai misalnya gini, harga makin turun buy lagi, harga makin turun buy lagi, harga makin turun buy lagi, harga makin turun buy lagi. Ada nggak yang seperti itu? Lama-lama apa? Anda tidak pernah memperhatikan batas resiko yang di sebelah kiri atas. Lama-lama apa? Habis duitnya. Apalagi kalau pakai modal kecil. Jadi kalau kita trading menggunakan batas resiko, aman. Dihitung aja saldonya masing-masing. Kali mau berapa persen? Jangan lebih daripada 3% ya. Jangan lebih dari 3%. Bos Iman dengerin tuh. Pak Iman, kalau Pak Iman itu mungkin saldonya gede banget ya. Ya kalau ini SOP yang aman gitu loh. Ini SOP sebenarnya kalau yang saya bilang 3% terlalu gede. Guru-guru saya, mentor-mentor saya, mereka bilang cuma 1,5% teman-teman. Tapi yang tentu dengan modal yang gede ya. 1,5% mereka udah close dari modal. Ya, jadi sebelum transaksi teman-teman hitung sendiri. Saldo saya berapa ini? Kali ya udahlah saya mau ngikutin kali 3% maksimalnya batas resikonya. Ya udah kalau udah kali 3%. Begitu kita ngentri, ya udah lihat sebelah kiri atas. Resikonya berapa? Udah nyentuh belum ke batas resiko? Kalau udah nyentuh, jangan pernah berharap mudah-mudahan harga, mudah-mudahan candle balik dan lain-lain. Tidak. Udah langsung close aja. Mbak Nia, saya belum paham cara bikin batas resiko. Ini jadi kalau misalnya tadi kan saya bilang saldonya Mbak Nia ada berapa? Saldonya saya misalnya ini 24 juta. Berarti kalau 24 juta kali 3%, dihitung dulu di kalkulator masing-masing gitu loh. Misalnya Mbak Nia saldonya misalnya 5 juta misalnya. 5 juta atau 500.000. Makanya kalau 500.000 nggak bakalan kuat ya. 500.000. Makanya saya menyarankan bagi teman-teman yang punya duit 500.000 jangan pakai akun standar atau akun pro. Kalau 500.000 kali 3%, cuma 15.000. Sementara kita kena sprint dengan lot 0,01 sekali ngentri misalnya. Itu udah 12.000 misalnya. Habis. Jadi nggak akan kuat. Makanya please teman-teman yang punya duit 500.000 jangan kita mau dipaksakan untuk akun standar atau akun pro, udah jelas gak bisa. Jangan paksakan akun standar, udah ke chain aja. Kalau ke chain 500.000 itu jadi sekitar $4.700 chain lah ya, jadi lebih kuat. Dihitung dulu Mbak Nia, jumlah saldonya dihitung. Saldonya misalnya punya Mbak Nia misalnya
2 juta kali 3%. Misalnya 60.000, berarti batas ruginya 60.000, 1 layer. Jangan sampai batas rugi 60.000 bikin kita 4 layer, 5 layer. Kenapa? Karena nafsu ingin cepat dapat uang. Nggak bisa gitu. Ya, biasakan. Kuncinya di sini. Kuncinya biar kita semua selalu berada di jalur yang benar. Oke, kalau misalnya mau di close, boleh. Kita tekan aja close massal. Tuh, close massal, operasi massal. Tutup semua posisi. Tuh. Enaknya MT5 itu di handphone seperti ini. Kalau di lab, di komputer mungkin harus klik satu-satu. Apalagi kalau MT4, klik, balik lagi, klik, balik lagi. Kalau di MT5, ini enaknya seperti ini. Enggak, ini mah cuma edukasi lah, Mas Bro. Nah, ternyata dia tidak nyampe ke dia tidak nyampe ke area support, saya nggak entry padahal naik. Lebih baik kita tidak entry dan saldo aman daripada dipaksakan barbar. Gitu aja prinsipnya, ya. Trading itu market atau peluang tidak akan habis. Jangan pernah ada bahasa menyesal ketinggalan, tidak. Kenapa? Karena market tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Gitu kan. Oke ya. Jadi antara area langit bumi dengan SNR saya katakan nyambung. Teman-teman boleh backtest yang udah para senior, yang udah pada pinter, di backtest saja. Teori SRSI period 9 dengan kondisi yang punya seperti saya ini dikombinasikan kekuatannya dengan SNR itu valid kalau menurut saya. Tinggal kita pinter-pinternya aja nyari areanya, tandain dulu di SNR-nya, ya, tandain dulu di SNR-nya, lalu konfirmasikan dengan RSI, dengan langit buminya. Jelas ya? Boleh dicatat itu, karena sangat penting menurut saya. Oke, kita lanjut ya. Sampai di sini ada yang paham nggak? Saya mau tanya ke Mbak Entelina. Ke Mbak Entelina aja deh, ke yang lain banyaknya senior-senior, ya udahlah. Monitor Mbak Entelina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Sampai di sini penjelasannya bisa dipahami nggak, Mbak? Masih bingung. Oke. Yoi, bertanya sekarang. Lihat layar, yang jadi bingung apa? Garis-garisnya itu gimana sih bikinnya itu tadi? Oke. Cara bikin garis-garis ya. Oke, hapus dulu nih. Semua garisnya saya hapus dulu. Iya. Pertama, Mbak Entelina, naikkan dulu di time frame M30, diketuk ya. Ketuk, cari M30, biar agak gede. Tuh. Lalu kenapa di M30 ini saya kok bisa bikin garis? Oh, yang ini dibuang aja deh. Ini yang di 4 kayaknya. Tuh. Teman-teman yang mau transaksi di Bitcoin silakan ya. Ini harganya lumayan agresif tapi hati-hati. Ada yang minta saya terabar, enggak. Kalau saya lagi edukasi enggak akan terabar, ngapain? Enggak ngeganggu fokus. Enggak penting terabar, kenapa? Karena kalau keseringan terabar nanti malah kita jadi enggak berpikir. Mendingan dikasih edukasi, kitanya cari setup dan berpikir. Itu terbukti hari ini teman-teman banyak yang mandiri. Saya tinggalin enggak di grup juga teman-teman banyak yang profit. Oke, Mbak Entelina jadi gini. Untuk bikin garisnya gimana kan gitu ya Mbak Entelina ya? Tuh, kan gini. Kan kelihatan tuh dari sini tuh, kan kelihatan. Yang paling bawah candle kemana? Yang ini nih tuh, candle itu atau harga bahasanya, candle sama dengan harga. Kenapa? Karena candle adalah bekas harga sebelumnya bergerak. Harga hari ini bergerak, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Harga ngebentuk candle. Jadi candle itu adalah bekas daripada pergerakan harga. Untuk apa manfaatnya? Untuk kita menjadi atau dijadikan acuan untuk melakukan transaksi. Ya, itu. Nah, sekarang coba lihat sama Mbak Entelina. Nih, di sini. Ini adalah harga terendah sebelumnya yang pernah disentuh. Benar nggak sih? Tuh. Di 52527.76. Ada harganya tuh. Ini yang pernah disentuh. Tandain sama kita harga terendah nih, harga di bawah yang pernah disentuh. Atas bawahnya kan patokannya ini, atas bawahnya. Patokannya harga-harga ini.
Oke. Saya tandain yang pernah disentuh, ketuk di sini di tengah tinggal diklik tuh. Di sebelah kiri ada yang gambar kerucut sama bola, diklik. Cari kita garis horizontal atau garis datar, diklik. Tuh. Lalu ketuk di tengah, tuh, Mbak. Lalu geser-geser sama kita tuh. Cari sampai ujung sumbunya. Ada yang ujung body, ada yang ujung sumbu, gak apa-apa, sama aja. Kalau yang ujung body berarti dia lebih agresif. Kalau yang ujung sumbu biasanya dia ngambil, ada juga yang dia si harga itu, kalau di emas kebanyakan dia ngambil yang ujung sumbu biasa. Oke, nah lalu kalau mau ganti warna ditekan aja di sini, lalu kita ganti warnanya yang lebih gede, pixelnya simpan. Ini garis bawah, Mbak. Artinya garis harga terendah sebelumnya. Kenapa? Karena harga itu, pergerakan harga dia akan ngejar harga terendah dan harga teratas, harga terendah dan harga tertinggi sebelumnya. Sekarang saya ibaratkan gini, di tempatnya Mbak Etelina, di kecamatan apa sih, Mbak? Oh, kecamatan ini Mas. Ya, Hah? Biren? bukan. Di mana? Baligi. Baligi. Nah, di kecamatannya Baligi misalnya gini, ada yang jualan durian nggak di sana kemarin musim durian? Ada Mas, banyak. Harga durian itu biasanya kalau harga terendah misalnya di bulan kemarin dia nyentuh di 5.000 misalnya. Lalu saat ini harga durian misalnya dia bergerak di 15.000. Dan karena permintaan yang belinya masih banyak, dia akan bergerak lebih naik lagi. Kemana dia harga durian bergerak? Maka dia akan ngejar harga tertinggi yang dilakukan sebelumnya. Oh, ternyata di bulan Januari harga durian dulu dia bisa nyentuh di harga 35.000. Maka pergerakan yang terjadi hari ini dia pun akan ngejar ke harga 35.000. Seperti itu pun dengan forex, dengan trading. Di sini kalau kita harga terendah, kita lihat harga terendahnya itu adalah di 52559.97. Ini yang angka hijau ya, Mbak. Coba lihat tuh. Di sana 52559.97. Itu harga terendah. Maka kalau dia bergerak ke bawah, kemungkinan dia akan ngejar ke sini juga. Berarti nanti kalau Mbak Entelina mau nge-buy, tunggu buy-nya ketika harga mendekati ini. Mendekati, jangan sampai gak usah nyentuh, mendekati aja. Udah langsung bisa buy. Gitu. Ya. Lalu harga tertingginya di mana? Coba tuh. Di sebelah kiri ada, nah ini nih. Nah. Yang ini harga tertinggi tuh. Sebelumnya dia menyentuh ke sini tuh. 57046.85 di sini. Ya udah kita tandain harga tertingginya. Di sini. 57034.90. Tuh, jadi udah ketemu harga tertinggi dan harga terendah. Ini yang M30. Saya katakan ini yang lebih kuat. Lalu karena kita scalping, buat lagi harga tertinggi dan harga terendah di area time frame yang lebih kecil. Karena kita scalping. Karena kalau nungguin ini mungkin satu hari baru kesentuh satu kali, bahkan tidak kesentuh. Kalau tidak kesentuh ya kita nggak dapat duit, kita nggak bisa makan. Makanya saya scalping menggunakan M1, M5, N1, M5. Kenapa? Karena biar kita cepat dapat uang. Lalu bagaimana kalau di M1 turunin ke M5 dulu ini? M5 tuh Mbak. Di M5 kan garis yang tadi nggak ada. Kalau di M5 cari harga tertinggi dan harga terendahnya juga. Karena harga di sini ternyata bolak-balik di sini ya. Tuh. Tuh, kan ada harga tertingginya yang di mana? Di M5 di sini. Tuh, yang ini nih. Yang ini tuh. Ada ujung warna merah nih tuh. Itu harga tertinggi. Warnanya bedain, warna garisnya biar nggak ketuker sama yang tadi yang M30. Nah, ini pakai warna ungu deh. Tuh, kan ungu. Yang bawahnya yang mana? Harga bawah tuh geser. Ini bawah tuh. Ujung bawah. 53854.75 harga bawah, yang atasnya 54914.25. Itu yang atasnya.
Pantengin aja, tungguin di sini. Mbak Enterina jangan sell, jangan buy sebelum harga masuk ke area atas dan area garis ungu bawah. Jadi tradingnya tidak ngasal, gitu Mbak. Kalau misalnya Tehlia lebih agresif biasanya. Udah masuk belum sih Tehlia? Kalau teman-teman yang ikutin Tehlia itu teorinya copet ya. Kalau yang mau ikutin Tehlia, teorinya copet di M1. Lotnya gede. Kalau ingin cepat dapat uang gitu kan. Nah, kalau ini dibuat M1, garisnya yang ungu masih ada nggak kalau di M1? Masih ada tuh. Tuh, garis yang ungunya masih ada. Berarti ini yang M5 tadi. Sebenarnya teman-teman, kalau deteksi yang paling cepat itu, yang paling awal itu memang di M1 deteksinya gitu kan. Sinyalnya yang paling utama muncul itu di M1 atau di M1 gitu. Cuman ya gitu, kurang stabil biasanya. Yuk, ada kayak ini ya. M1 itu copet-copet banget. Makanya Tehlia kan ngambil di sini pok naik udah ambil, ngambil di sini pok naik. Ini kayak sumbu kembar, kayak Morningstar tuh. Ini jelas-jelas banget kalau di M1 tuh. Ini Morningstar, yang ini sumbu kembar nih, yang ini sumbu kembar gitu kan. Tuh, yang ini engulfingnya juga pada kuat-kuat banget. Jadi silakan kalau mau teman-teman misalnya ngambil di M1 juga gak apa-apa. Di M1 lah M1 itu ya. Boleh nggak di sini bikin SNR? Boleh. Tapi itu dia kata tadi saya bilang. Di sini lebih agresif dan lebih cepat. Teman-teman harus sambil diplototin. Kalau nggak mau diplototin, ambilnya yang area M30 atau yang di M5 tadi. Garisnya. Bikin pending order. Nah itu Mbak Enterina, garis atas, garis bawah. Sudah saya jelasin barusan. Apakah masih belum paham? Jadi itu setiap hari dibuat seperti itu garis-garisnya itu, Mas? Setiap hari lah. Maksud setiap hari itu hari ini harga teratas dan terendahnya di mana? Karena bisa aja kan harga yang ini bisa aja kejebol. Bisa aja kejebol. Oh berarti ini udah nggak valid. Buang, hapus. Nanti tunggu lagi kalau misalnya ini kejebol berarti ada harga yang lebih bawah, Mbak. Yang lebih bawah cari yang lebih bawahnya lagi gitu. Karena dia akan ngejar ke yang bawahnya. Gitu. Oke, setiap berubah harga ya. Betul, gitu ya. Jadi kalau ada garis yang kejebol, berarti dia akan ngejar ke atasnya. Maka garis yang itu bisa kita hapus atau biarin juga, tapi tidak dijadikan untuk acuan. Gitu. Oke, Ya. siap. Oke, jelas ya. Nah, mudah-mudahan jelas. Kalau cara sell buy-nya Mbak Enterina udah paham. Cara sell buy-nya tinggal menentukan area harga atas dan harga bawah. Ya. Yang penting bisa bikinnya aja, tinggal diketuk kan cari ini tuh, tinggal di gini aja, garis horizontal diklik. Yang penting bisa bikinnya aja. Nanti kan kalau udah bisa bikin di grup misalnya teman-teman ada yang ngirim mapping SNR misalnya, kita tinggal ikutin aja angkanya gitu. Gitu ya. Oke. Ya. Oke, kita kalau buat pemula berarti pakainya M1, M5 aja. Karena takutnya kalau M1 harus diplototin terus. M5 aja biar agak lebih tenang dikit untuk pemula ya. Sebenarnya mau di M1 mau di M5 juga sebenarnya. Jadi teman-teman jangan dibuat bingung dengan entrian. Kalau teman-teman mau mau scalping, mau trading cepat di M5 atau di M1 udah gitu aja. Bisa pilih salah satunya. Kalau saya sih memang suka bolak-balik dan Tehlia juga suka bolak-balik gitu kan. Gitu ya. Antara M1 dan M5. SNR dipakai tiap pukul berapa Pak Haji? SNR tidak ada batasan pukulnya ya. Mau pukul begitu kita buka layar buat aja SNR sambil gambar-gambar gitu. Tidak ada batasan pukul ya. Pukul waktu tidak ada. Ya tinggal ini aja, baru buka market buat aja garis-garis sendiri gitu kan. Oh ini misalnya tadi dia Malik di sini bikin jadiin ini support terpendek nih gitu kan. Oh yang harga terendahnya kalau di Eman di sini nih harga tertingginya. Ya udah pantengin. Jadi ngebuy atau nge-sell-nya tunggu dia masuk ke area garis ini. Kalau mau pembalikan nih, kalau mau ngebuy ya udah tunggu ke sini. Kalau mau nge-sell ya udah tunggu ke sini. Itu duit kita agak aman kalau gitu. Jangan sampai kita di tengah-tengah baru lihat market langsung aja ngebuy, ternyata turun. Langsung aja nge-sell, ternyata naik. Kalau kita tidak sabar nunggu ada di garis. Kuncinya ada di garis itu ya. Oke,
Oke, saya lanjut aja deh pakai tambahan lagi indikator yaitu para EMA ya. Para EMA masih cukup nggak waktunya atau ini buat nanti aja deh, buat malam Kamis ya? Kayaknya buat malam Kamis aja deh. Lot itu apa, Bah? Oke, lot itu ini nih yang di tengah nih. Lot itu ini nih, ini lot namanya. Lot itu adalah satuan kecil atau apalah. Ada yang bisa ngejelasin nggak para senior lot itu apa? Yang jelas gini deh, lot ini diukur berdasarkan modal. Kalau modalnya kecil, lotnya juga harus kecil. Modalnya gede, boleh lotnya juga dinaikkan. Tapi cara ngitung lotnya gimana? Boleh dicatat juga atau teman-teman cari di googling juga ada ya, lot untuk trading forex. Saldo $100 itu lotnya 0,01, $200 0,02, $300 0,03, $400 0,04, $500 0,05, $1.000 $0,10, $2.000 0,20. Bagaimana dengan yang akun rupiah? Ya tinggal dikalikan aja ke dolar. Berarti $100 1,5 juta, punya saldo 1,5 juta, 0,01. Ada nggak saldonya 500.000, lotnya gede? Ada nggak? Ada banyak. Alasannya modal kecil ingin dapat hasil besar. Tapi itu namanya gambling. Kalau gambling tidak masuk ke SOP trading. Kalau gambling masuknya ke akun perang. Yang dimana duit habis pun kita tetap tersenyum manis kan gitu ya. Bener nggak sih? Ada nggak sih yang punya akun gambling gitu kan? Saldo kecil ingin dapat duit gede, langsung lotnya gede. Gitu ya Mbak Nia. Jadi Mbak Nia tinggal dilihat aja saldonya berapa. Kalau saldonya 5 juta ya berarti dia posisinya di antara $300. $300 kan 4,5 juta, $300 berarti 0,03 dan itu pun satu layer. Kalau mau dibuat 3 layer berarti 0,01 buat 3 layer. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan nggak? Yang kemarin kenapa yang Mbak Nia yang contoh itu yang itu kenapa langsung habis? Lawong itu saldonya cuma 5 juta atau berapa, lotnya 0,50 kalau nggak salah. Ya sekali jalan udah langsung hilang. Kayak ada cerita tadi pagi saya ditelepon sama Ibu Haji yang sering kali saya bilang itu ada teori nenek. Si Ibu Haji ya. Ibu Haji tadi nelpon minta diajarin untuk deposit. Bu Haji nggak ada di sini ya, nggak saya masukin ke grup. Suka protes. Nah, dia minta diajarin deposit. Kenapa? Karena tadi malam katanya langsung habis. Langsung habisnya kenapa? Jadi HP-nya error, dia ngetuk transaksi beberapa kali, dikira nggak masuk, ternyata ngelayernya banyak, overload. Langsung habis tuh. Itu. Artinya kalau pernah dia udah profit. Jadi kalau misalnya teman-teman udah profit, jangan FOMO, jangan tamak, jangan serakah. Kalau udah profit disyukuri aja, udah nggak usah trading lagi, besok lagi aja. Trading itu adalah kerjaan yang paling indah, dan kalau kita nggak trading pekerjaan, maka atur waktunya. Jangan serakah ya. Oke, lanjut. Lanjut nggak sih? Mendingan ini ya, mendingan buat hari Rabu aja deh teori para EMA. Atau saya bahas EMA 710 deh. Berarti kalau satu layer aja ya pelan-pelan. Iya, berarti satu layer. Jadi ya udah satu layer itu maksudnya satu kali ngeklik dan satu kali sell. Nah, itu satu layer ini. Gitu kan? Udah. Kalau bisa 2 layer berarti 2 kali ngekliknya gitu. Gitu ya, Mbak Nia. Oke. Saya mau pasangin ini. Saya mau pasangin indikator EMA 710 deh. Moving average, moving average. Bener nggak sih bilangnya? Saya suka salah. 10. Yang 10 itu ininya buka ya. Yang 10 itu buka ininya. Coba deh saya mau pakai yang putih. Yang 10 buka. Eksponensial ya. Kemarin siapa? Saya lupa lagi. Saya lihat, lah ini kok para EMA-nya begini, saya juga malah puyeng. Ternyata dia tidak eksponensial. Dia pakainya yang mudah atau yang halus gitu. Itu pakai eksponensial. Saya itu Bang. Ya, Bang Firdaus kemarin saya bingung ini punya Mas Firdaus. Waduh, kok gini gitu kan? Oh ternyata di eksponensialnya. Sekarang udah paham ya Mas Firdaus ya?
Oke. Ya, agak mending nanti, Pak. Ya. Oke ya. Ini settingannya langsung aja kita dan kita tambahin satu lagi 7 ya. Jangan tanya kenapa harus EMA 7, janganlah ya. Nah, saya ngejelasinnya panjang lebar. Ini hasil saya tapak nih. Hasil saya tapak nih. Oke, di sini pakai warna apa ya? Enaknya sih pakai warna ini deh. Oh, candlenya warna karena ini juga ya. Nah, sama ini deh, oranye. Oh, bentar. Yang ini tutup ya. Yang bukanya cuma EMA 10-nya aja. Nah, udah gini. Kok jadi kurang jelas. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang hari ini masih benar-benar kebingungan, sekarang gini aja deh. Kalau hanya dengan menggunakan teori EMA 710, ya, EMA 710. Syaratnya boleh dicatat, teori para EMA ini, teori MRC, teori para EMA hanya digunakan ketika market terjadi tren. Kalau marketnya konsolidasi, oke, saya bilangnya kalau konsolidasi aja deh. Ada yang ngajarin bilangnya konsolidasi. Kalau marketnya lagi konsolidasi atau lagi bolak-balik, itu jangan pakai teori para EMA. Ya, jika market lagi konsolidasi atau lagi bolak-balik, pakai SNR yang tadi. Jelas ya? Pakai SNR. Jangan pakai para EMA. Kalau pakai para EMA, market lagi bolak-balik, hancur. Pasti rugi. Pasti malah buy di atas, sell di bawah. Itu pasti terjadi seperti itu. Silakan aja kalau nggak percaya. Nah, sekarang kalau dengan menggunakan teori EMA 710 penyilangan, gimana caranya? Syaratnya tidak dilakukan kalau untuk XAU atau di mata uang XAU aja. Jangan dilakukan di jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Jangan dilakukan di situ. Kalau melakukan pagi atau tunggu market sesi Eropa jam 3 sore sampai malam. Teori ini yang kita udah bilang nih, yang EMA 710 ya. Jangan dilakukan di season jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Itu kejebak. Nah, coba deh kalau misalnya marketnya udah enak begini. Nah, cara ngebacanya gimana? Cara ngebacanya nih ya, teman-teman. Pertama, boleh di time frame yang paling kecil yang di M1. Pertama, tunggu ada satu candle yang ngejebol EMA 710. Boom, kayak gini tuh. Satu yang merah nih ya. Boom. Oh, kalau sudah ada candle begini, ini udah bearish engulfing juga gitu kan. Dia ngejebol EMA 710. Lalu teman-teman turun ke bawah, masuk ke RSI. Syaratnya RSI harus di bawah 50. Kalau RSI di atas 50, itu sideways atau konsolidasi. Hati-hati. Hati-hati, tidak akan ngebentuk tren. Terus ya. Nah, terus setelah itu terjadi penjebolan begini, terjadi penyilangan dong. EMA 7-nya nyilang ke EMA 10 begini, ya udah. Kita sell di sini, ya udah sell. Selama belum nyilang lagi EMA 710, tahan aja terus. Dan buktinya kalau ditahan kita panjang sampai sini. Saya ketinggalan. Gimana ceritanya kalau ketinggalan? Kalau ketinggalan, tunggu ada nafas, nanti ada ngebentuk engulfing lagi, bearish engulfing. Contoh ini, napas nih, ini napas. Jangan dulu buy. Napas. Oh, ternyata tidak terjadi penyilangan EMA 710-nya di sini. Benar nggak sih? Malah muncul ada bearish engulfing, ada candle merah, motong lagi ke bawah lebih panjang, sell lagi di sini. Yang sering kali saya bilang, tren lagi naik atau tren lagi turun, cari sinyal sell di M1. Saya sering kali gitu, maksudnya ini, sinyal sell seperti ini. Jelas ya? Ini teori
EMA 710 atau atau MRC. Tuh. Selama dimulai dari mana? Dimulai dari ada candle yang ngejebol. Boom, candle ngejebol. Lalu RSI-nya turun di bawah 50. Sell setelah itu dan turun. Yang ini yang kuatnya. Sell setelah itu dan terus saja turun. Jadi mudah-mudahan ini kalau yang baru, kalau yang masih puyeng jangan diambil hati ya. Nanti aja sambil jalan sambil banyak tanya di grup. Kalau untuk teman-teman yang senior saya kira udah pada paham lah, tinggal ngeles-ngeles sedikit untuk masalah ini ya. Udah pada paham. Tuh. Lalu kalau mau yang agresif di sini artinya bisa dikombinasi dengan teori langit bumi, apalagi ada hammer. Seperti yang sering kali saya bilang, kita trading itu ibarat kita bawa kendaraan, bawa mobil, mau lewat ke kota mana, di perjalanan itu kita variasi. Ada kadang macet, kita harus seperti ini, ada kadang jalannya berlubang, kita harus begini nyetirnya, ada kadang kita harus ngebut juga, kita harus seperti ini nyetirnya, itulah trading. Kadang ketika kita menggunakan teori penyilangan EMA 710 masuk ke area bumi di sini, di sini ada hammer nih. Ya udah gas buy, boleh, tapi ingat ini nafas. Ketika tren lagi turun ada naik itu nafas. Artinya apa kalau nafas? Telia sering kali bilang Telia, copet. Gitu kan. Cepet ambil kalau nafas. Oke, cari lagi yang lain tuh. Ya, ini konsolidasi ya. Sini konsolidasi. Tapi yang ini sebenarnya dari sini ke sini juga valid. Kalau di M1 dan mencari penyilangan EMA 710 itu valid ya. Nah, ini nih kayak kalau yang bergelombang begini. Gelombang begini berarti teman-teman harus sering ngecek di M5-nya. Tuh, ngecek di M5-nya. Kalau misalnya di M5-nya masih kuat turun, ya udah gas aja, gak usah ragu. Itu teori EMA 710 ya. Dan di sini kita perhatikan teman-teman RSI-nya. Selama kalau Anda misalnya teman-teman mau nge-sell, selama di sini di bawah 5 RSI-nya di bawah 50 itu valid ya. Tuh, kalau nge-sell. RSI di bawah 50 kalau nge-sell valid ya, bisa dicatat. Tuh. Artinya kalau teman-teman mau ambil keputusan untuk sell dengan teori ini, dengan ngebentuk tren ya, lagi ngebentuk tren, maka pastikan ini di bawah 50 si RSI-nya. Kalau misalnya lagi di atas, jangan dulu. Takutnya malah ini kejebak. Gitu ya. Ini berarti tidak valid area ini tidak valid. Tapi validnya ketika ada satu candle merah ngejebol 2 EMA dan di sini valid barusan. Seperti itu. Mungkin itu aja, ada 3 teori yang barusan saya sampaikan. Untuk yang EMA pantulannya 50, 100 dan 200 besok aja deh, hari Kamis ya. Hari Rabu malam. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Hari kemarin tuh Kamis malam ya karena kemarin saya keluar kota. Sekarang kita pertanyaan aja deh sebelum kita tutup. Yang mau tanya silakan. Saya Ya. Silakan Bang Ilham. Terima kasih Bapak, salam sehat selalu. Ini soal teori penghilangan atau MA710 dijebol. Misalnya terjadi penghilangan atau dijebol MA710 di time frame M15 atau M30, M5 atau M1, atau misalnya di M5 dijebol atau terjadi penghilangan. Apakah perlu masih melihat lagi di time frame lain untuk mencari sinyal tambahan untuk memperkuat? Misalnya terjadi penghilangan atau dijebol di M5, perlu tidak dibuka lagi di time frame M1 atau M30 atau M15 untuk menangkap keyakinan open posisi, atau langsung open posisi saat terjadi penghilangan atau penjebolan di M5 itu sendiri. Karena biasanya kalau kita pemula ini Pak, keterlambatan menganalisa kalau masih buka-buka
time lagi, akhirnya kita ketinggalan momen. Itu mungkin itu saja dulu untuk sementara pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pak Ilham, terima kasih ya atas pertanyaannya. Pertanyaannya saya akan ulang. Apakah ketika jadi penyelewengan di time frame yang besar itu kita bisa ambil lagi gitu kan untuk cari sinyal selnya ketika terjadi penyelewengan di time frame yang besar, kan gitu ya pertanyaannya. Nah, teman-teman di sini gini, untuk teori EMA 710 ini ya, untuk teori EMA 710 ini itu kita tetap cari sinyalnya selnya itu atau bayinya di M1 sini. Contoh misalnya di M30, contoh ini tidak terjadi kasus ya sekarang karena ini tidak valid untuk melakukan transaksi ini. Kalau yang tadi misalnya gini, di M30 tadi ini dia ngejebol ke sini. Udah di bawah nih di M30-nya. Ya udah misalnya coba saya kasih tanda deh. Berarti di sini nih. Oke, nah lalu kita cek di M1-nya masih bisa nggak untuk sell gitu kan? Cek di M1-nya. Oh, yang saya kasih tanda nih berarti ya di sini nih. Nah ternyata di M1-nya di sini tunggu ada sinyal sell nggak? Sinyal sell yang seperti apa? Sinyal sell yang ada candle ngejebol EMA 710. Satu candle itu boom ke bawah. Oh ini nih sinyal sellnya. Maka Pak Ilham bisa sell lagi di sini. Gitu. Jadi jawaban dari pertanyaan yang tadi, apakah kalau di time frame yang besar dia baru terjadi penyilangan, kita di time frame yang kecil bisa melanjutkan mencari sinyal sell? Jawabannya yes, bisa. Gitu ya, Pak Ilham ya. Kalau misalnya itu tadi kan di time frame 30, Pak. Kalau misalnya di M15 itu kan kalau di M30 udah kembali ke M1. Apakah di M15 juga kembali ke M1 atau ke M5 atau bagaimana? Itu saja. Ya, tetap aja. Artinya kalau misalnya di M15, di M30, di H1, di H4 itu tetap aja kita cari sinyalnya di M1. Ya. Untuk teori ini yang paling akurat, Itu Pak Ilham. Terima kasih Pak. Siap. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau tanya nggak seputar ini? Kalau mudah-mudahan sih apa yang saya sampaikan jelas ya, mudah-mudahan ya. Terus ada yang tanya juga gimana itu teori 7 11 3 H4. Sebagian udah pada tahu ya. Sebagian udah pada tahu. Jurus H4. Kelakuannya H4 sebagian udah pada tahu. Ntar saya buang dulu deh. Jadi saya pun punya satu catatan kecil. Ketika trading itu saya biasa melihat H4 di pergantian waktunya teman-teman. H4 itu kan biasanya pergantian waktu di jam 7 pagi. Jam 11 siang, boleh dicatat ya kalau yang menyatat. Jam 11 siang dan jam 3 sore. Begitupun siklusnya muter terus. Jam 3 sore berarti jam 7 malam, jam 11 malam, dan jam 3 pagi. Terus saja gitu. Artinya 7, 11, 3. 3, 7, 11 bisa. Itu jurus yang sering saya bilang. Ngapain kita ikuti warna candle H4 setelah 30 menit atau 1 jam? Ikuti warna candle H4 setelah 30 menit atau 1 jam. Biasanya kuat. Maksudnya, contoh misalnya pergantian candle sekarang, kasus sekarang nih, 20.50, udah lewat 1 jam nih, sekarang candle H4 warnanya apa, teman-teman? Warnanya merah, benar nggak sih? Berarti kalau candle H4 warnanya merah, kita mencari dominan sell aja. Dari tadi kalau kita mencari dominan sell, kita udah profit banyak. Dari mulai jam 7.30 atau jam 8 malam tadi. Dari mulai jam 8 malam, 50 menit yang lalu.
harga turun kan, turun terus. Artinya kalau kita mencari sell itu tadi udah profit. Barusan ini kan dia naik. Tuh. Di mana mulai kita nyari sinyal sellnya? M1. Boleh dicatat deh. Jadi kalau misalnya yang jam 11-nya ya udah berarti jam 11.30 atau jam 12 mulai kita mencari area transaksi sesuai dengan warna candle H4. Gitu ya. Ini kan sekarang juga masih di 2 jam lagi ya, jam 9, 10, 11, 2 jam lagi, masih lama. Artinya kalau mau cari sell ya udah tengok aja di sini ada ini enggak tuh. Ini transaksi jangan kalau begini, jangan. RSA-nya juga dia di 57 tanggung gitu kan. Terus candlenya udah terlalu tinggi. Kalau mau nge-sell ya tunggu aja nanti dia ke atas lagi. Atau kalaupun dia ke bawah dia ngebentuk engulfing. Ya udah baru sell. Sesimpel itu sih sebenarnya. Yang penting kita bisa nahan untuk tidak setiap kali muka layar handphone transaksi. Gitu ya. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Bapak Ibu teman-teman. Untuk teman-teman yang di Tasikmalaya, besok yang mau datang di Cafe Suni ya. Cafe Suni itu di jam 10.30 sampai jam 2 atau jam 3 lah. Saya biasanya nunggu anak sekolah itu di kafe. Boleh ya, datang aja yang di Tasik, Ciamis. Bisa kita ngopi-ngopi, ngobrol, silaturahmi lah. Kalau yang di Tangerang, Pak Aryo jangan datang ya, jauh. Ada Pak Aryo ngintip di sini. Yang Tasik, Ciamis. Ada Pak Aryo mau ngopi bareng saya, belum keburu juga. Allah belum mengizinkan Pak, tenang aja, nanti ada waktunya. Ya gitu ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya. Bentar, saya mau nyari seseorang yang kemarin mana sih ya? Monitor ada Bang Abid nggak sih di sini? Bang Abid monitor? Oh nggak ada. Ya udah, saya ingin dengar ceritanya dari Pak Eko aja deh. Pak Eko cerita dong, kemarin itu profit 9 juta ya Pak Eko. Pak Eko. Monitor Pak Eko. Pak Eko nggak ada nih. Pak Eko ada tuh, Mas Bro. Ya, Mas Bro kemarin profit 9 juta. Banyak yang profit. Banyak sih juga banyak. Ada Terna atau Obet nih. Ini saya mau tanya gimana perkembangannya sekarang. Monitor Terna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Nah, ini Terna bener Bu. Obet damang Reh. Damang suka keluar kota sekarang Pak Haji. Jarang di rumah. Ya nggak apa-apa. Rezekinya mudah-mudahan berlimpah ya. Amin. Teteh, karena diam-diam baik, Teteh jarang bertanya, ngejapri atau konsultasi. Apa yang Teh Erna alami sampai detik ini, apakah mulai profit konsisten atau konsisten? Masih maju mundur Pak Haji. Tapi sekarang mah lagi konsisten buat pasang SL. Soalnya kerugian aku tuh gitu Pak Haji. Jadi masih ngebiarin yang rugi, jadi profit aku habis sama yang 1 kali rugi itu entrian yang terakhir ya. Makanya betul. Sekarang mah lagi disiplin. Oh kalau rugi misalkan udah segini harus di-cut gitu. Iya wajib itu mah. Kalau penyakit yang punya Teh Erna tadi yang membiarkan rugi banyak dibiarkan itu kayaknya penyakit di sini juga teman-teman masih ada yang seperti itu enggak ya? Iya, satu itu penyakitnya Pak Haji yang harus didisiplinkan. Ya, masih punya penyakit kayak Teh Erna, buka mic-nya, ayo saya gitu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa kayak yang lain. Bisa. Wah ya tuh, Asaiful juga ngaku tuh. Oke ya, nggak apa-apa ya. Artinya ya memang kadang kita sadar itu setelah terbenturnya agak keras baru sadar biasanya gitu kan. Tapi memang jadi bukan kalau udah ngomongin kalau udah ngomongin misalnya rugi banyak dibiarkan, profit sedikit diambil, itu sebenarnya bukan teknik. Itu adalah emosi.
emosi itu. Jadi bagaimana kita bisa ngatur di pengendalian emosinya. Gitu Teh. Dirubah Teh ya. Ya, siap Haji. Sekarang mulai disiplin insya Allah. Siap. Mudah-mudahan nanti makin kencang profitnya. Yang lain ada lagi nggak yang mau bertanya? Ini para senior yang kemarin udah pada profit banyak, pada nggak nongol, dasar. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri aja ya untuk diskusi malam hari ini. Dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tujuan saya cuma satu, bikin grup itu kita bersilaturahmi. Tidak penting kita yang paling pinter, yang paling bisa, yang paling profitnya gede, nggak penting. Silaturahmi ini yang selanjutnya kita membawa profit konsisten. Dan yang terpenting lagi, saya ingin kita semua nih supaya bisa lebih mandiri lagi, menguasai ilmu forex, ilmu trading. Kenapa? Karena kalau kita misalnya tradingnya udah konsisten, setupnya udah ketemu, ya dari teori-teori info yang tadi saya sampaikan, udah ketemu, udah bikin teman-teman pada dapat uang terus tiap hari, itulah harta karun yang sebenarnya dari trading forex. Trading forex ini bagi saya adalah pekerjaan yang sangat gurih, sangat enak sekali. Kenapa? Karena kita tidak ada yang ngatur, kerja boleh kapanpun saja, dimanapun, bisa sambil koloran, bisa sambil nyantai, bisa juga sambil serius gitu ya. Oke, kurang lebih mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.